Desa Karangsari, terletak di lereng Gunung Sumbing, tampak seperti desa pada umumnya, tenang, bersahaja, dengan hawa sejuk yang menusuk tulang di pagi hari. Namun, ada satu hal yang membuat desa ini berbeda belakangan ini. Tempe buatan Pak Trimo. Tempe itu bukan sembarang tempe. Aromanya wangi bahkan sebelum digoreng. Teksturnya padat, tidak mudah basi, dan katanya bisa tahan sampai 5 hari tanpa lemari es. Semua orang di desa, dan bahkan dari luar Magelang, berebut untuk membelinya. Setiap subuh, halaman rumah Pak Trimo sudah dipenuhi pembeli. Sebagian besar ibu-ibu, tapi tak jarang pedagang dari kota juga ikut antre. Ada yang dari Secang, bahkan ada yang sengaja datang dari Purworejo. Semua ingin mencicipi tempe legendaris itu. "Pak Trimo, saya borong 10 papannya," teriak Bu Lurah yang datang paling pagi. "Maaf Bu, 1 orang maksimal 3. Yang lain juga butuh," jawab Pak Trimo pelan, tanpa senyum, tapi suaranya tetap ramah. Bu Lurah nyengir kecut. Ia tahu, peraturan itu tidak bisa ditawar. Siapapun yang datang, dari warga biasa sampai aparat desa, semua harus ikut aturan Pak Trimo. Anehnya, tidak ada yang keberatan. Mereka seperti segan, atau mungkin takut. Pak Trimo tidak seperti juragan pada umumnya. Ia jarang bicara. Kalau ditanya, jawabannya singkat dan to the point. Ia tak pernah ikut ronda, tidak aktif di pengajian, dan jarang terlihat di pasar. Tapi tempenya tetap laris. Sangat laris. Dan tak pernah kehabisan stok meski pembeli mengular. Banyak warga mulai membicarakan hal itu. "Aneh ya, masaknya malam-malam, tapi nggak pernah bau ampas," bisik Bu Suminah pada tetangganya. "Tempe biasa kalau udah 2 hari pasti ada lendirnya. Ini 3 hari masih enak," sahut Bu Warti yang juga ikut mengantre. "Jangan-jangan ada semacam campuran gitu," gumam Pak Dukut, tukang sayur yang biasa mengambil tempe itu untuk dijual ulang. Gosip pun makin berkembang. Ada yang bilang Pak Trimo pakai ragi khusus dari Jepang. Ada pula yang bilang, ia punya alat fermentasi canggih yang disimpan di gudang belakang. Tapi ada juga yang berani bilang, itu pasti pesugihan. Wong dulunya cuma tukang gendong tahu, kok sekarang bisa bangun pabrik? Namun, tak satu pun berani bertanya langsung. Pak Trimo tinggal di rumah besar di ujung desa, dekat dengan pematang sawah yang membentang menuju arah timur, menghadap langsung ke lereng Gunung Sumbing. Di balik rumahnya, ada sebuah bangunan semi permanen tempat produksi tempe. Bangunan itu tidak besar, tapi selalu tertutup rapat. Tak ada yang diizinkan masuk kecuali beberapa pegawai tetap. Semuanya pendatang dari luar desa yang tak pernah banyak bicara. Istrinya, Bu Sarti, dikenal baik oleh warga. Sering ikut pengajian dan pengumpulan dana untuk acara kematian. Tapi belakangan, ia terlihat murung. Sering tampak duduk sendirian di teras rumah sambil membaca surat Yasin, meski hari belum malam. Pagi itu, ketika antrean sudah habis dan para pembeli mulai pulang, Trimo menutup lapaknya. Ia masuk ke dalam rumah tanpa bicara. Bu Sarti yang sedang menyapu halaman menatap suaminya dengan mata nanar. "Mas," katanya pelan. Trimo berhenti sebentar. "Kenapa?" "Kemarin mimpi lagi. Anak kecil. Rambutnya basah semua. Dia minta tempe." Pak Trimo tidak menjawab. Ia hanya menatap istrinya sebentar, lalu berjalan masuk ke dalam. Di ruang tengah, Yadi, anak sematawayang mereka, sedang sarapan sambil membuka buku pelajaran. "Yah, aku tadi lihat di jalan. Ada orang kaya banget pakai mobil Fortuner. Dia turun cuma buat beli tempe kita," katanya dengan nada bangga. Sahut Trimo tanpa melihat anaknya. "Kapan aku boleh bantu di pabrik?" "Yah?" tanya Yadi lagi. "Belajar dulu. Anak kecil jangan ikut campur urusan dapur." Yadi mengangguk pelan, meski wajahnya terlihat kecewa. Di luar, suara kokok ayam mulai berganti dengan dengungan serangga siang. Angin berhembus membawa bau tempe yang masih hangat. Tapi,
ada satu aroma lain yang ikut terbawa. Bau tanah basah. Apek. Seperti dari kuburan lama. Dan di kejauhan, dari balik pagar bambu, seorang lelaki tua berdiri diam. Bajunya lusuh, rambutnya panjang tak terurus. Dia memelototi rumah Trimo sambil menggumam sendiri. Mang Pawiro. Wingi laris, dina iki pasti ana tumbale. Sebelum dikenal sebagai bos tempe, Trimo hanyalah seorang buruh gendong di pasar Rejowinangun, Magelang. Setiap subuh, ia memikul bakul tempe milik orang lain, berjalan dari gerobak ke lapak, dari lapak ke pembeli. Bajunya selalu basah oleh keringat, sepatunya sobek di ujung, dan tubuhnya makin kurus dari hari ke hari. "Mas, tempe 2, gendong ke sana ya." Begitu suara pedagang perempuan yang biasa menyuruhnya mondar-mandir. "Siap, Mbak Yu," jawab Trimo sambil menunduk. Saat itu ia belum memiliki apapun. Rumahnya hanya berdinding anyaman bambu, atap bocor di beberapa sudut. Bu Sarti, istrinya, menambal sendiri dengan terpal bekas. Yadi, yang masih balita, tidur beralaskan tikar robek yang digelar di atas tanah. Tetangga tahu hidup mereka pas-pasan. Tapi Trimo tidak pernah mengeluh. Ia bekerja siang malam, bahkan rela membantu bersih-bersih pasar demi tambahan nasi bungkus. Namun, semuanya berubah 3 tahun yang lalu. Tiba-tiba saja, Trimo berhenti bekerja di pasar. Ia pulang membawa karung besar dan alat pres kayu. Orang-orang mengira ia mulai bikin tempe sendiri. Tak ada yang menyangka, dalam waktu kurang dari 6 bulan, Trimo sudah bisa membeli sepeda motor bekas, lalu setahun kemudian, rumahnya direnovasi total, menjadi rumah bata 2 lantai, dicat krem muda, dengan gerbang besi hitam yang tampak mencolok di tengah kampung. "Wih, Mas Trimo saiki wis orang gendong meneh, wis dadi juragan," komentar Pak Suyatno, tetangganya. Tapi ada yang terasa janggal. Produksi tempenya besar, tapi tak ada suara-suara aktivitas layaknya rumah produksi. Tidak ada suara orang menggiling kedelai, tidak ada bunyi cetakan, bahkan suara air pun jarang terdengar. Namun, setiap hari puluhan papan tempe keluar dari rumahnya, masih hangat dan harum. Trimo pun semakin tertutup. Tidak pernah ikut rapat RT, tidak hadir dalam kerja bakti, dan ketika ada kematian di kampung, hanya Bu Sarti yang datang mengirim amplop. Warga mulai menaruh curiga. Salah satu yang paling terang-terangan adalah Lurah Basuki. Ia pernah datang langsung ke rumah Trimo, bertanya dengan gaya bercanda. "Pak Trimo, tempenya kok luar biasa ya? Kok bisa nggak pakai ragi?" Trimo hanya tertawa pendek. "Pak Lurah bisa coba sendiri. Enak kalau pakai sambal bawang. Tapi masak satu kampung kalah produksinya sama panjenengan. Bagi rahasianya lah. Rezeki orang beda-beda, Pak," jawabnya, lalu menutup pintu perlahan. Waktu berjalan. Trimo semakin kaya. Bukan hanya rumahnya yang mewah, tapi ia juga membeli 2 rumah lain di dekat sawah yang kemudian dijadikan tempat pengeringan dan gudang tempe. Pegawai-pegawainya tidak pernah dikenal warga. Semua orang luar, berkulit pucat, tak banyak bicara, dan selalu pulang malam. "Kayak bukan orang sini. Kok kalau ngomong kayak nggak ada logat Jawanya?" komentar Pak Dul, tetangga dekat. Namun tak ada yang berani lebih jauh bertanya. Aura Trimo berubah. Pandangannya tajam, gerak-geriknya lambat tapi penuh kendali. Bahkan binatang kampung pun seolah enggan mendekati rumahnya. Kucing liar yang biasa berkeliaran memilih menjauh. Burung-burung tidak pernah bersarang di atapnya. Suara jangkrik seolah lenyap dari pekarangan rumah itu tiap malam. Sampai suatu malam, seorang warga, Pak Misran, yang sedang lewat karena motornya mogok, melihat sesuatu yang aneh. Ia berhenti di dekat pagar rumah Trimo, berniat mendorong motornya lewat. Dari celah pintu samping, ia melihat ada sosok hitam berdiri, tinggi, tapi tidak menyentuh tanah. Matanya merah. Di tangannya, ada papan tempe. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap diam. Pak Misran segera lari tanpa menoleh ke belakang.
Keesokan harinya, ia demam tinggi dan meracau. Katanya, tempe itu hidup, tangannya dingin tangannya, bukan tangan manusia. Warga menyangka itu halusinasi karena kelelahan. Tapi Mang Pawiro berkata lain. Sakjane trimo kuing gendong dudu bakul tempe, tapi gawan kutukan. Wong sakjane wis ora urip sejatine, mung tukar nasib karo sing luwih peteng. Ucapan itu didengar oleh Bu Sarti suatu sore saat sedang membeli sayur. Wajahnya memucat, dan sejak saat itu ia jarang keluar rumah. Warga terus bergunjing. Tapi yang jadi pertanyaan utama, bagaimana Trimo bisa sedemikian sukses hanya dalam 3 tahun? Bagaimana mungkin seseorang yang dulu hanya buruh gendong sekarang bisa mengalahkan pabrik tempe ternama? Dan, pertanyaan yang lebih menakutkan, apa yang dikorbankannya untuk itu semua? Di malam hari, saat desa Karangsari tertidur, angin dari lereng Gunung Sumbing membawa suara aneh. Kadang seperti bisikan, kadang seperti langkah kaki di atas genteng, dan kadang seperti suara orang menggiling sesuatu, entah apa, entah siapa. Malam turun dengan cepat di lereng Gunung Sumbing. Udara dingin menampar kulit, dan kabut tipis mulai menggulung dari arah ladang. Rumah-rumah warga Karangsari mulai redup, hanya tinggal suara jangkrik dan gelegak air dari dapur yang terdengar samar-samar. Namun di satu rumah Pak Trimo, suasana justru mulai terasa hidup ketika malam datang. Sudah 2 malam terakhir Bu Sarti tak bisa tidur nyenyak. Matanya lelah, tapi pikirannya seperti ditarik ke tempat lain. Tempat gelap yang penuh bisikan dan wajah-wajah asing. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuh. Kali ini pun sama. Jam menunjukkan pukul 1.03 dini hari ketika ia membuka mata. Ia terdiam sejenak. Hening. Lalu pelan-pelan terdengar sesuatu. Seperti suara sesuatu yang diseret. Lalu disusul suara bisikan panjang dan dalam, seperti orang membaca mantra dengan lidah yang terlalu panjang dan berat. Suara itu berasal dari belakang rumah, tepatnya dari arah gudang produksi tempe. Bu Sarti duduk, menahan napas. Ia melirik ke sisi tempat tidur. Pak Trimo tak ada. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Ia berdiri perlahan. Suara lantai kayu berderit pelan saat ia berjalan menuju jendela belakang. Dari sana, ia bisa melihat sebagian gudang, meski tertutup kabut. Tapi malam itu, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam, tinggi besar, berdiri tegak menghadap gudang. Di depannya, tampak Pak Trimo duduk bersila dengan kepala tertunduk. Seperti sedang berbicara, atau mengangguk-angguk, tapi tidak bersuara. Bayangan itu lalu mengangkat tangan, panjang dan seperti bersisik. Ia mengarahkan tangannya ke arah Trimo, dan dari belakang tubuh makhluk itu, tampak sesuatu bergerak. Seperti daging mentah, menggeliat pelan, tak berbentuk manusia ataupun hewan. Bu Sarti menjerit pelan, lalu mundur terburu-buru. Ia menabrak meja kecil, membuat vas bunga jatuh pecah. Suara itu menggema di rumah. Yadi, yang tidur di kamar sebelah, terbangun dan keluar. "Ibu," panggil Yadi. Bu Sarti segera menutup jendela dan memeluk anaknya. "Gak apa-apa, mimpi buruk ibu masuk lagi. Yuk." Yadi menatap ibunya bingung. Tapi karena masih mengantuk, ia menurut. Tak lama kemudian, suara pintu belakang terdengar. Pak Trimo masuk, masih mengenakan kain sarung dan jaket lusuhnya. Tangannya kotor oleh bekas tanah, dan matanya tak seperti biasanya. Kuning, sayu, tapi ada sorot tajam yang menyala sesaat ketika ia melihat pecahan vas bunga. "Iki kenapa?" tanyanya pelan. Bu Sarti gugup. "Kecemplung, tadi ibu mimpi," terus kaget. Pak Trimo diam. Ia tidak bertanya lebih jauh, hanya menatap istrinya lama, lalu berjalan ke dapur tanpa sepatah kata. Di sana, ia menuang air dari kendi, meminumnya perlahan, lalu kembali ke kamar seperti tak terjadi apa-apa. Tapi Bu Sarti tahu, itu bukan Trimo yang dulu.
Esok paginya, Bu Sarti memberanikan diri untuk mengintip ke gudang produksi. Ia menunggu saat semua pekerja sudah pulang, dan Trimo sedang pergi ke pasar untuk mengantar tempe. Dengan langkah pelan, ia berjalan melewati pekarangan belakang. Saat sampai di pintu gudang, ia mencium bau yang sangat aneh, bau kedelai, tapi bercampur dengan bau amis tanah basah, dan sesuatu yang seperti darah. Pintu gudang itu terkunci, tapi celah-celah kayunya cukup besar untuk melihat ke dalam. Ia mengintip. Gelap. Tapi samar-samar, ia melihat jejak-jejak merah di lantai, dan di sudut ruangan, tampak sebuah kendi besar yang dikelilingi sesajen. Bunga melati, telur ayam kampung, dan sesuatu yang dibungkus kain putih. Tiba-tiba, tangan menyentuh bahunya dari belakang. "Ngapain, Sar?" Bu Sarti terlonjak. Mang Pawiro berdiri di belakangnya, mengenakan baju lusuh dan menenteng keranjang anyaman kosong. Pak Pawiro, lo njenengan dari mana?" "Saya lewat belakang, dari arah ladang. Tadi lihat ibu dewek muter-muter sini." "Ngolek apa?" Bu Sarti gelagapan. "Enggak, cuma lihat gudang, penasaran." Mang Pawiro mendekat, menatap mata Bu Sarti lekat-lekat. Matanya keriput, tapi sorotnya tajam seperti orang muda. "Wis wayahe, Sar. Ibu kudu gelem ngerti, nek Trimo kui saiki wis ora mung dagang tempe. Aku wis ngerti saka lama. Tapi wong kampung endak percaya." Bu Sarti bergetar. "Jenengan ngerti, apa maksudnya?" "Gudang kui, dudu mung pabrik tempe. Iku altar, panggonan tukar antara pangan karo nyowo." Dan sebelum Bu Sarti sempat menjawab, Mang Pawiro sudah pergi, seperti bayangan yang tertelan kabut. Malam harinya, suara bisikan itu terdengar lagi. Tapi kali ini, lebih dekat. Seperti berasal dari dalam rumah. Dari dapur. Bu Sarti tidak berani keluar kamar. Ia hanya memeluk Yadi erat-erat, sambil terus membaca doa dalam hati. Dan di luar kamar, Pak Trimo duduk menghadap tembok. Bibirnya bergerak sendiri, tanpa suara, dan tangannya memegang tempe mentah yang masih basah, berwarna lebih gelap dari biasanya. Di dalam tempe itu, ada sesuatu yang bergerak. Pagi di Karangsari kembali sejuk seperti biasa, tapi tidak untuk Mang Pawiro. Lelaki tua yang dikenal eksentrik dan sering disebut Edan oleh warga itu pagi-pagi sudah berdiri di tepi jalan, menatap rumah Pak Trimo dengan mata nanar. Warga yang lewat hanya melirik, lalu menggeleng pelan. "Aku ngerti kowe dudu wong sembarangan. Mo, aku ngerti kowe wis gawe perjanjian." Pak Trimo tak menjawab. "Dulu kowe kere, saiki sugih. Aku seneng. Tapi kowe kudu ngerti, nek sing kowe lakoni iku ora mung ngutangi rejeki. Iku adeke kampung iki ana ing ancaman." Trimo menatap Pawiro dengan wajah datar. "Aku nggak ngerti maksudmu, Pawiro." "Ngerti, kowe mung pura-pura. Tapi aku takon, nek kabeh wis kowe gadhahi, terus kowe gelem ilang ke sopo? Anakmu, bojomu, sak kampung iki?" Suara Pawiro makin tegas. Trimo meneguk ludah. Ada getar di matanya, tapi ia berusaha tetap tenang. "Aku ora ngapa-ngapain. Wong cuman usaha." "Usaha? Usaha karo sopo? Karo lelembut seng matane abang? Seng tangane ora ana buntute? Karo sing minta tempe nganggo sesaji darah?" Pak Trimo berdiri. "Nggo ngapa kowe ngomong ngono?" Pawiro ikut berdiri, tapi ia justru mendekat. Matanya merah, urat di lehernya menegang. "Seng aku takoni saiki, kowe wes siap membayar harga tempe iku opo durung?" Hening. Angin berdesir melewati dedaunan bambu di belakang rumah. Suara burung pun seolah lenyap. Waktu seolah berhenti. Pak Trimo tak menjawab. Ia hanya memalingkan wajahnya, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Tanpa sepatah kata, tanpa peringatan. Tapi Pawiro tak pergi begitu saja. Ia menoleh ke arah jendela dapur, lalu berbisik seperti mantra. "Tempe kowe bakal dadi pait.
Saiki kabeh isi hiaso dicuci. Tapi yen wis ana nyawa manungsa meneh, kowe bakal dituntut, ora karo manusia, tapi karo sing wis embuka gerbang kanggo kowe. Setelah itu, Pawiro melangkah pergi, tongkatnya bergetar tiap menyentuh tanah, meninggalkan jejak debu dan hawa dingin. Malamnya, Pak Trimo tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di tempat tidur, keringat dingin menetes meski udara Magelang menggigit tulang. Di luar kamar, ia mendengar suara pintu dapur terbuka sendiri. Lalu suara gesekan, seperti jari-jari panjang yang mencakar dinding. Ia bangkit, mengambil senter, dan berjalan pelan menuju dapur. Di sana, pintu menuju gudang belakang terbuka sedikit. Cahaya bulan menyelinap masuk. Di ujung cahaya, ia melihat seseorang berdiri. Tapi bukan manusia. Sosok itu tinggi, kurus, kulitnya licin seperti bekicot, dan matanya menyala merah. Ia tidak bicara, hanya menunjuk ke arah dapur, ke arah lemari tempat sesajen biasanya disimpan. Trimo berlutut. Aku belum siap, belum waktunya. Aku janji besok malam Jumat. Tunggu. Sosok itu perlahan menghilang. Tapi dari arah langit-langit, cairan hitam pekat menetes ke lantai. Trimo menatapnya, dan cairan itu bergerak membentuk huruf Jawa. Tapi terlalu cepat untuk dibaca. Ia mundur, terduduk. Napasnya memburu, matanya membelalak. Sosok makhluk itu mungkin pergi, tapi pesan Pawiro jauh lebih mengganggu. Jika benar, maka waktu Trimo tinggal sedikit. Dan yang diminta, bukan cuma sesajen. Hari itu, hujan turun sejak subuh. Tidak deras, tapi cukup membuat pekarangan rumah Pak Trimo becek dan licin. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, membuat suasana desa Karangsari seperti terbungkus selimut putih yang menyesakkan. Yadi, anak sematawayang Pak Trimo, baru pulang sekolah karena kegiatan belajar di kelasnya dibatalkan. Begitu sampai rumah, ia melepas sepatu, menggantung tas, lalu duduk di meja makan yang kosong. "Bu, aku lapar," teriaknya sambil membuka tudung saji. Tak ada jawaban. Yadi melongok ke kamar. Tak ada siapa-siapa. Lalu ke dapur, juga kosong. Hanya ada angin yang menerpa gorden jendela belakang, membuatnya berkibar pelan. "Ibu," panggilnya lagi. Tapi tetap sunyi. Yadi mengendap masuk dapur. Di sudut ruangan itu, matanya tertuju pada lemari dapur tua, yang selama ini selalu dikunci rapat. Ayahnya pernah bilang, itu tempat barang-barang lama, jangan dibuka. Namun hari itu, lemari itu terbuka sedikit. Pintu kayunya menganga, seperti sedang mengundang. Dan dari dalamnya, tercium bau aneh. Campuran bau tempe basi, anyir, dan kayu tua yang lembab. Yadi mendekat. Ia menelan ludah, lalu mendorong pintu itu pelan-pelan. Krak. Terdengar suara engsel berderit yang seakan belum digerakkan selama bertahun-tahun. Di dalam lemari itu, bukan rak piring atau peralatan dapur seperti dugaannya, tapi sebuah lubang kecil yang mengarah ke bawah lantai. Seperti pintu masuk ke ruang bawah tanah, tertutup papan kayu dan ditindih tikar tipis. Di atasnya ada peti tua, kusam, dengan bekas gembok yang sudah patah. Yadi menyingkirkan tikar. Jantungnya berdetak cepat. Rasa takut dan penasaran bercampur. Ia jongkok, menatap peti itu. Ada ukiran bunga teratai di permukaannya, tapi tergores-gores seperti dicakar. Pelan-pelan ia membuka tutup peti itu. Crack. Di dalamnya ada beberapa potongan tahu busuk yang diletakkan di atas kain putih. Tapi bukan itu yang membuat Yadi melompat mundur. Salah satu potongan tahu itu bergerak. Bukan karena angin. Bukan juga karena tikus. Tahu itu bergoyang, lalu berdenyut, seperti jantung berdetak. Warnanya lebih gelap, berlendir, dan dari sela-selanya, Yadi bisa melihat mata kecil. Ya, mata yang berkedip sekali sebelum kembali diam. Yadi menutup peti itu keras-keras, lalu berdiri tergopoh-gopoh. Napasnya tersengal. Ia ingin lari,
tapi kakinya gemetar. Saat itulah, ia mendengar suara dari balik lemari. Ora usah endelok, iki dudu kanggo kowe. Suara itu seperti datang dari tanah dalam, berat. Suara yang tidak bisa dikeluarkan oleh tenggorokan manusia. Yadi menjerit dan berlari keluar dari dapur. Ia menabrak ibunya yang baru pulang dari mushola. Yadi, "Le, kenapa?" tanya Bu Sarti panik. Yadi tak menjawab. Ia memeluk ibunya erat-erat, tubuhnya menggigil. Wajahnya pucat. "Ibu, lemari dapur, ada tahu yang hidup." Petih mata, katanya terbata. Bu Sarti tercekat. Ia tahu betul peti apa yang dimaksud anaknya. Peti itu sudah ada sejak malam pertama mereka pindah ke rumah besar ini. Peti yang diminta Pak Trimo jangan dibuka, apapun yang terjadi. Bahkan saat rumah direnovasi, peti itu tidak pernah dipindahkan. "Sudah enggak apa-apa. Ibu tutup lagi," ucap Bu Sarti mencoba menenangkan, meski ia sendiri ketakutan setengah mati. Malam itu, Pak Trimo pulang larut. Tubuhnya tampak letih, matanya merah, dan di tangannya tergenggam bungkusan daun pisang. Ia langsung masuk ke dapur tanpa menegur istri dan anaknya. Bu Sarti mengintip dari balik pintu. Pak Trimo membuka lemari dapur. Ia membuka peti, lalu meletakkan bungkusan daun pisang itu ke dalamnya. Saat peti itu terbuka, asap tipis mengepul keluar. Wajah Trimo disinari cahaya redup kekuningan yang entah dari mana datangnya. Ia berbisik, tapi bukan dalam bahasa yang dimengerti. Seperti mantra, seperti permohonan. Dan dari dalam peti, terdengar suara tawa kecil anak-anak. Bukan satu, tapi banyak. Berulang-ulang. Makin lama makin kencang. Pak Trimo memejamkan mata, seperti sedang pasrah. Lalu ia menutup peti itu, dan semuanya kembali sunyi. Di kamar, Yadi kembali mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia duduk di dapur yang dingin. Di sekelilingnya, ada anak-anak kecil tanpa mata, wajah mereka pucat, tangannya dingin, dan semua membawa potongan tahu busuk. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata, "Yadi, tempenya enak. Kamu gantiin kami, ya?" Lalu semuanya tertawa, tawa yang tak wajar. Tawa yang membuat Yadi terbangun sambil menjerit dan menangis. Bu Sarti memeluk anaknya sambil menangis diam-diam. Ia tahu batas antara manusia dan sesuatu yang lain sudah rusak. Dan sekarang, anaknya mulai disentuh oleh dunia itu. Pagi itu, pasar Karangsari tampak seperti biasa. Bau tanah basah masih menguar dari sudut-sudut becek, dan para ibu sibuk menawar sayur, ayam, atau bawang merah. Di tengah keramaian itu, lapak tempe Pak Trimo tetap jadi primadona. Meski tidak pernah buka sendiri, tempe-tempenya selalu tersedia di meja pasar, dijual oleh para pengecer yang sudah langganan. Salah satunya adalah Bu Warni, perempuan setengah baya yang terkenal cerewet dan laris jualannya. Ia punya tempat kecil di dekat pintu masuk pasar. Hampir setiap hari ia borong tempe dari Pak Trimo, lalu dijual kembali dengan sedikit keuntungan. "Bu, tempenya 2, kata pembeli pagi itu. "Ni kilo, tempe Pak Trimo. Iya so tahan seminggu, wong endhas tukulet hok wis harum," sahut Bu Warni sambil tersenyum. Tempenya memang laris manis. Dalam waktu 1 jam, lapaknya sudah hampir kosong. Tapi entah kenapa, hari itu Bu Warni merasa badannya mulai hangat. Keringat dingin mengucur dari pelipis, dan perutnya terasa mual. Ia sempat beristirahat di balik lapaknya, minum air putih, tapi rasa mual itu makin menjadi. Ia mulai gemetar, lalu tiba-tiba, muntah darah. Pembeli-pembelinya panik. "Bu Warni kenapa, Bu? Cepetan panggilin orang. Ambulans." Bu Warni menggeliat di atas tanah pasar. Matanya membelalak, dan dari mulutnya mengalir buih putih, bercampur darah. Tangannya mencakar-cakar aspal. Tapi yang lebih mengejutkan, ia mulai meracau. "Tempenya, jangan makan lagi. Aku disuruh tukar."
Mereka datang, mereka minta badan. Aku nggak kuat jadi tumbal. Warga yang mendengar langsung saling pandang. Beberapa mundur dengan wajah pucat. Tak lama, ambulans dari puskesmas datang dan membawa Bu Warni yang masih menggeliat tak sadarkan diri. Berita itu menyebar secepat angin. Pagi itu juga, pasar mendadak sepi. Beberapa pembeli meletakkan kembali tempe yang sudah mereka pegang. Ada yang membuangnya ke selokan. Yang lebih mencemaskan, banyak yang mengaku merasa mual setelah makan tempe itu pagi harinya. Di warung kopi, para lelaki kampung mulai berbisik. Masak cuma makan tempe bisa muntah darah. Lah dia bilang, jadi tumbal. Loh, apa maksudnya itu? Wes, jangan-jangan benar kata Pak Wiro. Trimo kui wis nglakoni ngono-ngono. Nama Pak Trimo mulai disebut-sebut dengan suara yang lebih rendah. Tapi aura ketakutan mulai tumbuh di antara warga. Di rumah Pak Trimo, suasana juga tak kalah tegang. Bu Sarti, yang mendengar kabar Bu Warni dari tetangga, langsung pucat. Ia mendatangi suaminya yang sedang menyendiri di ruang tengah, menatap tembok dengan pandangan kosong. "Mas, ini udah kelewatan," bisik Bu Sarti. Trimo tak menjawab. "Mas, kita harus berhenti. Ini bukan cuma kita yang kena. Orang lain mulai celaka." Baru saat itu Trimo bicara, pelan, berat, dan seolah dari tenggorokan yang bukan miliknya. Yang celaka, karena mereka ikut makan dari apa yang bukan milik mereka. "Aku cuma sediakan mereka yang datang sendiri." "Mas," seru Bu Sarti, nyaris menangis. Anak kita bisa kena." Trimo menatap istrinya, dan untuk pertama kalinya, wajahnya seperti, bukan wajahnya. Ada yang menggelayuti sorot matanya. Mata yang dulu ramah kini tajam, hitam, dan dalam seperti lubang. Tumbal sudah dihitung. Semua sesuai giliran. "Giliran apa, Mas? Ini bukan dagang. Ini neraka." Bu Sarti menangis. Tapi Trimo hanya berdiri. Ia mengambil sebuah kendi kecil dari rak di pojok ruangan, kendi dengan tutup kain merah. Ia buka perlahan. Dari dalamnya keluar asap tipis berbau kemenyan. Lalu, terdengar suara anak kecil tertawa lirih dari dalam kendi. Sore harinya, kabar dari puskesmas datang. Bu Warni meninggal. Jantungnya berhenti beberapa menit setelah dirawat. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan ada kerusakan hebat pada lambung, seperti terkena zat asam kuat. Tapi tak ada makanan atau minuman beracun dalam tubuhnya. Tidak ditemukan racun. Tidak ada penyakit bawaan. Ia sehat sehari sebelumnya. Tapi warga tahu, dia makan tempe Pak Trimo. Malam itu, beberapa warga berkumpul diam-diam di rumah Mang Pawiro. Termasuk Pak Dul, Pak Suyatno, dan Bu Tarmi. "Kita harus ngeluruk. Trimo harus disidang warga," kata Pak Dul. "Tunggu," sahut Pawiro. "Kowe semua ndak ngerti opo sing dia depi. Iki dudu Trimo menungso. Iki dudu cuman dagang. Iki dagang nyowo. Kita harus lakukan sesuatu," desak Bu Tarmi. Pawiro menarik napas panjang. Ia menatap mereka satu persatu. "Yen kowe pengin nyegah, kudu lewat wong sing ngerti aturan langit. Kowe butuh bantuan Ustadz Rifai." Dan malam itu, dari celah langit di atas rumah Pak Trimo, awan membentuk lingkaran aneh. Kabut menggumpal di sekitarnya. Dari balik dapur, suara peti tua bergoyang sendiri. Sesuatu di dalamnya tertawa. 3 hari setelah kematian Bu Warni, suasana desa Karangsari menjadi mencekam. Aktivitas pasar menurun drastis. Lapak tempe milik para pengecer Pak Trimo mulai dijauhi. Banyak warga yang tidak berani menyimpan tempe lebih dari sehari, takut jika tiba-tiba berubah bentuk atau menimbulkan hal-hal ganjil seperti yang dialami Bu Warni. Mang Pawiro yang selama ini dianggap gila, justru jadi sosok yang paling dicari warga. Ramalannya terbukti. Ia yang selama ini sering duduk termenung di sudut pasar, kini dipandang sebagai satu-satunya yang mungkin tahu apa yang sebenarnya terjadi.
beberapa warga datang ke gubuk tuanya, meminta penjelasan. "Wis wayahe darah metuh saka pasar tempe. Aku wis ngomong saka awal," ucap Pawiro pelan, matanya menerawang ke arah lereng Gunung Sumbing. "Darah?" tanya Pak Dul. "Sopo meneh sing bakal dadi korban?" Pawiro tidak menjawab. Ia hanya menatap bayangan pohon randu yang bergoyang pelan, dan menggenggam erat tasbih kayu cendana yang sudah menghitam karena usia. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, kabar menggelegar menyambar desa kecil itu seperti petir. Salah satu pekerja pabrik tempe Pak Trimo ditemukan tewas. Mayatnya ditemukan di lantai ruang penggilingan, dalam kondisi terlilit sabuk kulit, mulut menganga, dan lidahnya hilang. Yang menemukan adalah seorang pengantar tahu dari dusun sebelah, Sarman, yang biasa datang subuh-subuh. "Saya teriak-teriak, nggak ada yang nyahut," kata Sarman pada polisi yang datang siangnya. "Pas masuk saya lihat dia udah terlentang. Badannya kayak ketarik-tarik, dan matanya masih melotot." Pabrik itu segera dipasangi garis polisi. Pak Trimo dimintai keterangan, tapi jawabannya dingin dan datar. Dia kerja malam-malam sendirian. Mungkin kecelakaan. Namun penyelidikan awal polisi menyatakan tidak ada tanda-tanda mesin rusak atau alat yang bisa menyebabkan kecelakaan semacam itu. Justru ada bekas tangan, panjang dan tidak proporsional, yang menempel di dinding, seperti bekas lumuran cairan berlendir. Petugas medis yang memeriksa tempat kejadian sempat merinding saat mencium aroma yang sangat khas. "Ini aneh. Seperti bau tempe mentah basi dicampur darah segar." Warga yang mendengar kejadian ini langsung geger. Pasar kembali tutup, bahkan beberapa orang mulai menuliskan tanda larangan di depan rumah masing-masing. Tidak menerima tempe Trimo. Bu Sarti, yang mendengar kejadian itu, hanya bisa terduduk di depan dapur, tubuhnya lemas. Ia sudah lama tahu bahwa usaha suaminya menyimpan kegelapan. Tapi kematian orang luar adalah batas yang tidak bisa lagi ia abaikan. Saat ia dipulang sekolah dan bertanya, "Bu, tadi di sekolah temenku bilang bapak bawa tempe dari setan. Itu bener enggak, Bu?" Bu Sarti tak bisa menjawab. Matanya basah. Tapi dalam hatinya, ia tahu anaknya kini mulai menjadi sasaran gosip, dan mungkin sesuatu yang lebih menyeramkan. Sore harinya, Pak Trimo mengadakan pertemuan dengan para pegawainya. Hanya 5 orang yang datang. Semuanya berwajah pucat, berbicara sedikit, dan anehnya, tak satu pun dari mereka yang dikenal warga Karangsari. Dalam pertemuan itu, Trimo berdiri di depan altar kecil di gudang. "Perjanjian kita tetap jalan. 1 nyawa sudah jatuh. Kita lanjut malam Jumat Kliwon depan." Salah satu dari pekerja mengangguk, lalu berkata dengan bahasa yang bukan Jawa. Bunyinya seperti desis ular yang panjang dan berat. Pak Trimo tersenyum. Tapi dari luar gudang, Mang Pawiro sedang mengintip, berdiri di balik pohon pisang. "Jebul tenan wes mlebu nang tengahing peteng," bisiknya. Malamnya, desa Karangsari diguyur hujan deras. Petir menggelegar tanpa jeda. Dan tepat pukul 12 malam, beberapa warga yang tinggal di dekat rumah Trimo mengaku mendengar suara gamelan halus dari arah gudang tempe. Tapi bukan suara gamelan biasa. Ada satu suara yang dominan, suara kendang kecil, seperti dimainkan oleh tangan anak kecil. Esoknya, satu lagi keanehan terjadi. Jejak kaki anak kecil, penuh lumpur dan darah, terlihat mengarah dari gudang tempe menuju sungai belakang. Polisi datang kembali. Tapi seperti biasa, Pak Trimo selalu punya jawaban. Kali ini, ia berkata, "Itu mungkin jejak mainan. Anak-anak suka main di sekitar sana." Tapi semua orang tahu, tidak ada anak-anak yang berani main di pekarangan Pak Trimo. Dan saat polisi pergi, dari kejauhan, seekor kucing hitam duduk di atas genteng rumah Trimo, memandangi warga yang bubar, dengan mata merah menyala. Ustadz Rifai bukan orang sembarangan di desa Karangsari. Meski usianya belum genap 50, ia dihormati karena ilmunya yang dalam,
tutur katanya yang lembut, dan keberaniannya menghadapi hal-hal gaib. Ia bukan tipe ustadz yang hanya berceramah di masjid. Ia juga sering dipanggil untuk menyelesaikan kasus kerasukan, rumah angker, dan gangguan-gangguan tak terlihat lainnya. Selama ini, ia diam soal Trimo. Ia tahu, terlalu cepat menuduh bisa membuat warga saling mencurigai. Tapi setelah kematian Bu Warni, dan terutama kabar pekerja yang tewas di pabrik tempe, ia tahu, ini sudah lewat batas. Pagi itu, Mang Pawiro datang ke Langgar, membawa kantong kecil berisi abu dan tanah dari sekitar gudang tempe Trimo. "Gusti, aku titip iki. Kowe lebih ngerti carane endeleng dalan peteng." Ustadz Rifai membuka kantong itu perlahan. Ia mengendus aromanya, menyentuh teksturnya dengan jari, lalu membaca pelan ayat kursi dan al-falah. Tanah dalam kantong itu mulai bergetar sendiri, seolah hidup. Lalu dari dalamnya, keluar cairan seperti darah yang langsung mengering di udara. Rifai menutup kantong itu dan berkata pelan, "Iki bukan tanah biasa. Ini tempat tumbal." Siangnya, Ustadz Rifai mengajak dua orang kepercayaannya, Mas Leman dan Pak Usuf, untuk ikut selamatan kecil di sekitar gudang produksi tempe Trimo. Mereka tidak izin langsung, tapi diam-diam masuk ke lahan belakang rumah Trimo saat sore menjelang maghrib. Di sana, mereka membuat lingkaran garam, menancapkan 4 batang lidi dari pohon randu, dan meletakkan daun kelor di tengah lingkaran itu. Rifai mulai membaca doa. Tapi saat ayat pertama keluar dari mulutnya, angin berhembus kencang, dan dari atas pohon-pohon bambu, terdengar suara-suara seperti orang menangis. "Duh Gusti," lirih Mas Leman, menggenggam tasbihnya erat-erat. "Terus no wae," kata Rifai. "Iki wujud peringatan. Sing nangkene ora seneng diruat." Ketika doa sampai di ayat ketiga, tanah di tengah lingkaran itu berasap. Lalu tiba-tiba, dari balik gudang, muncul bayangan besar yang berdiri, seperti manusia, tapi melayang dan berwarna pekat seperti arang. Matanya merah menyala. Giginya mencuat keluar dari wajah yang tak punya bentuk. Ia tidak mendekat, hanya melayang diam di ujung atap gudang, seperti memperingatkan. Tapi bahkan dari jauh, aura panas dan tekanan dari sosok itu membuat napas mereka sesak. Ustadz Rifai tak gentar. Ia mengambil air doa dari botol kecil dan menyiramkan sedikit ke tanah. Saat air itu menyentuh tanah, terdengar jeritan panjang, seperti suara perempuan yang disayat, diiringi tawa anak-anak yang melengking dan membelah malam. Lalu semuanya hening kembali. Bayangan itu lenyap. Malamnya, Rifai datang ke rumah Lurah Basuki. "Kulo sowan, Pak Lurah," katanya sopan. "Desa ini sedang ada yang tidak beres." Basuki, yang sejak awal diam karena takut pengaruh Pak Trimo, akhirnya buka suara. Ia menatap Rifai dengan wajah cemas. "Trim, sampean yakin?" "Yakin, Pak. Ini bukan lagi dugaan. Saya ndak tahu bagaimana awalnya, tapi yang jelas, dia sudah berdagang dengan yang bukan manusia. Tumbal sudah terjadi. Dan kalau didiamkan, yang kena nanti anak-anak kita." Lurah Basuki menghela napas panjang, lalu berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu berhenti. "Kalau begitu, kita harus kumpulkan warga. Harus dihadapi bareng-bareng." Rifai mengangguk. "Tapi hati-hati. Lawan kita bukan hanya Trimo, tapi makhluk yang dilayani dan dilindunginya." Di sisi lain malam itu, Pak Trimo duduk sendirian di gudang. Ia membuka peti tua berisi tahu busuk dan bunga melati kering. Di dalamnya, ada sebuah boneka kecil dari kulit pisang, dengan rambut dari benang merah dan mata dari biji randu. Ia berbisik pelan, dengan bahasa yang tak bisa dimengerti manusia. Lalu dari kegelapan gudang, terdengar sahutan. "Tumbal selanjutnya, harus lebih dekat darahnya. Waktumu hampir habis." Trimo menghela napas. Tangannya menggenggam foto Yadi, anak sematawayangnya, yang masih terselip di bawah meja. Ustadz Rifai bukan orang sembarangan di desa Karangsari.
Meski usianya belum genap 50, ia dihormati karena ilmunya yang dalam, tutur katanya yang lembut, dan keberaniannya menghadapi hal-hal gaib. Ia bukan tipe ustadz yang hanya berceramah di masjid. Ia juga sering dipanggil untuk menyelesaikan kasus kerasukan, rumah angker, dan gangguan-gangguan tak terlihat lainnya. Selama ini, ia diam soal Trimo. Ia tahu, terlalu cepat menuduh bisa membuat warga saling mencurigai. Tapi setelah kematian Bu Warni, dan terutama kabar pekerja yang tewas di pabrik tempe, ia tahu ini sudah lewat batas. Pagi itu, Mang Pawiro datang ke Langgar, membawa kantong kecil berisi abu dan tanah dari sekitar gudang tempe Trimo. "Gusti, aku titip iki. Kowe lebih ngerti carane endeleng dalan peteng." Ustadz Rifai membuka kantong itu perlahan. Ia mengendus aromanya, menyentuh teksturnya dengan jari, lalu membaca pelan ayat kursi dan al-falah. Tanah dalam kantong itu mulai bergetar sendiri, seolah hidup. Lalu dari dalamnya, keluar cairan seperti darah yang langsung mengering di udara. Rifai menutup kantong itu dan berkata pelan, "Iki bukan tanah biasa. Ini tempat tumbal." Siangnya, Ustadz Rifai mengajak dua orang kepercayaannya, Mas Leman dan Pak Usuf, untuk ikut selamatan kecil di sekitar gudang produksi tempe Trimo. Mereka tidak izin langsung, tapi diam-diam masuk ke lahan belakang rumah Trimo saat sore menjelang maghrib. Di sana, mereka membuat lingkaran garam, menancapkan 4 batang lidi dari pohon randu, dan meletakkan daun kelor di tengah lingkaran itu. Rifai mulai membaca doa. Tapi saat ayat pertama keluar dari mulutnya, angin berhembus kencang, dan dari atas pohon-pohon bambu, terdengar suara-suara seperti orang menangis. "Duh Gusti," lirih Mas Leman, menggenggam tasbihnya erat-erat. "Terus nowai," kata Rifai. "Iki wujud peringatan. Sing nang kene ora seneng diruat." Ketika doa sampai di ayat ketiga, tanah di tengah lingkaran itu berasap. Lalu tiba-tiba, dari balik gudang, muncul bayangan besar yang berdiri, seperti manusia, tapi melayang dan berwarna pekat seperti arang. Matanya merah menyala. Giginya mencuat keluar dari wajah yang tak punya bentuk. Ia tidak mendekat, hanya melayang diam di ujung atap gudang, seperti memperingatkan. Tapi bahkan dari jauh, aura panas dan tekanan dari sosok itu membuat napas mereka sesak. Ustadz Rifai tak gentar. Ia mengambil air doa dari botol kecil dan menyiramkan sedikit ke tanah. Saat air itu menyentuh tanah, terdengar jeritan panjang, seperti suara perempuan yang disayat, diiringi tawa anak-anak yang melengking dan membelah malam. Lalu semuanya hening kembali. Bayangan itu lenyap. Malamnya, Rifai datang ke rumah Lurah Basuki. "Kulo sowan, Pak Lurah," katanya sopan. "Desa ini sedang ada yang tidak beres." Basuki, yang sejak awal diam karena takut pengaruh Pak Trimo, akhirnya buka suara. Ia menatap Rifai dengan wajah cemas. "Trimo sampean yakin?" "Yakin, Pak. Ini bukan lagi dugaan. Saya ndak tahu bagaimana awalnya, tapi yang jelas, dia sudah berdagang dengan yang bukan manusia. Tumbal sudah terjadi. Dan kalau didiamkan, yang kena nanti anak-anak kita." Lurah Basuki menghela napas panjang. Lalu berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu berhenti. "Kalau begitu, kita harus kumpulkan warga. Harus dihadapi bareng-bareng." Rifai mengangguk. "Tapi hati-hati. Lawan kita bukan hanya Trimo, tapi makhluk yang dilayani dan dilindunginya." Di sisi lain malam itu, Pak Trimo duduk sendirian di gudang. Ia membuka peti tua berisi tahu busuk dan bunga melati kering. Di dalamnya, ada sebuah boneka kecil dari kulit pisang, dengan rambut dari benang merah dan mata dari biji randu. Ia berbisik pelan, dengan bahasa yang tak bisa dimengerti manusia. Lalu dari kegelapan gudang, terdengar sahutan. "Tumbal selanjutnya, harus lebih dekat darahnya. Waktumu hampir habis." Trimo menghela napas. Tangannya menggenggam foto Yadi, anak sematawayangnya, yang masih terselip di bawah meja.
Sejak kematian Bu Warni dan mayat pekerja yang ditemukan di gudang, Bu Sarti tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, matanya terpejam, tapi pikirannya terjaga. Bayangan wajah-wajah pucat, suara gamelan samar, dan tawa anak-anak tanpa rupa, semuanya datang silih berganti. Namun malam itu berbeda. Saat ia akhirnya tertidur di kursi ruang tengah, mimpi buruk datang jauh lebih nyata. Ia berada di dapur rumahnya. Sunyi, gelap, tapi ia mendengar suara ketukan pelan dari arah belakang. Tok, tok, tok. Ia menoleh ke arah lemari tua di pojok dapur, lemari yang selama ini menjadi tempat Pak Trimo menyimpan kendi merah dan sesaji. Ketukan itu berpindah, kini terdengar dari lantai. Tok, tok, tok. Lalu, muncul tangan kecil dari celah lantai. Tangan anak-anak. Kulitnya putih kehijauan, jari-jarinya kurus seperti lidi. Tangan itu mencakar pelan kayu lantai, lalu terdengar suara. Bu, kembalikan aku Bu. Aku dingin. Bu Sarti terbangun dengan nafas tersengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia berdiri tergopoh, lalu menjerit kecil saat mendapati tapak lumpur kecil di lantai dapur. Padahal tak ada siapapun di rumah kecuali dirinya dan Yadi. Ia berlari menuju kamar Yadi, anak itu tidur nyenyak. Namun saat ia hendak menutup pintu, Yadi mendadak bicara dalam tidur. Bu, jangan kasih aku ke yang di dalam peti, ya. Bu Sarti menahan napas. Suaranya tercekat. Ia menutup mulut dengan tangan gemetar, lalu mundur pelan. Pagi harinya, Bu Sarti memutuskan untuk membuka buku catatan milik Pak Trimo, yang selama ini disimpan rapi di laci bawah lemari pakaian. Ia tahu, itu bukan buku biasa. Ia pernah melihat suaminya mencatat sesuatu di sana tiap malam Jumat Kliwon, dengan pena merah dan wajah tegang. Buku itu berisi daftar nama-nama, lengkap dengan tanggal, jumlah produksi tempe, dan angka tertentu yang ditulis melingkar, seolah itu sebuah kode. Ia mulai membaca dari halaman paling awal. Nama-nama yang tertulis di sana membuat bulu kuduknya berdiri. 3 Januari 2020, Darmin, 87 kg. 17 Februari 2020, Lastri, 93 kg. 5 Mei 2021, Sukijo, 110 kg. 22 Juni 2022, Warni, 120 kg. Bu Warni, nama terakhir. Ia membacanya 2 kali, tangannya bergetar. Semua nama yang tertera adalah orang-orang yang kini sudah meninggal. Bahkan 2 di antaranya dulu bekerja di pabrik tempe Trimo, tapi katanya pindah kerja atau pulang kampung. Dan yang membuat perut Bu Sarti makin mual adalah halaman terakhir. Jumat Kliwon depan, Yadi, 150 kg. Ia hampir menjatuhkan buku itu. Sore harinya, Pak Trimo pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya seperti biasa, tenang, tapi hambar. Seperti orang yang tidak lagi menyimpan perasaan. Namun Bu Sarti tak bisa lagi bersikap biasa. Mau kemana lagi Jumat nanti, Mas? Tanyanya sambil menahan tangis. Trimo menoleh sekilas. Kenapa nanya begitu? Mas, suara Sarti gemetar. Kita udah bahas ini. Dulu kamu janji nggak bakal seret keluarga ke urusan ini. Pak Trimo tidak menjawab. Ia hanya membuka sepatu, lalu berjalan ke dapur. Bu Sarti berdiri di belakangnya. Mas, aku mohon. Kalau kamu masih anggap Yadi anakmu, jangan korbankan dia. Trimo berhenti. Ia menoleh perlahan. Aku hendak punya pilihan. Sarti menjerit. Ada. Selalu ada pilihan. Tapi Trimo menatapnya dengan mata yang sudah bukan milik manusia lagi. Mata yang gelap, kosong, dan haus sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pilihan udah selesai waktu kita terima yang pertama. Ia lalu masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Malam itu, Bu Sarti tidak bisa lagi tinggal diam. Ia membungkus sebagian pakaian Yadi dan miliknya, memasukkannya ke tas kecil, dan menunggu Yadi pulang mengaji.
Namun saat Yadi pulang, ia berubah aneh. "Bu, aku ndak usah ngaji lagi, ya?" "Kenapa, Le?" Yadi menunduk. Lalu lirih ia menjawab, "Karena yang ngajarin aku sekarang bukan ustadz lagi, tapi suara dari dalam peti." Bu Sarti langsung memeluk Yadi dan menangis. Keesokan harinya, ia diam-diam menemui Ustadz Rifai. "Ustadz, aku takut suamiku udah milih anakku buat dikasih ke sesuatu yang gak kelihatan." Rifai menatapnya dalam. "Sarti, kamu harus siap. Semua ini gak bisa diselesaikan kalau cuma kamu yang melawan. Tapi aku janji, aku bakal lindungi kalian." Bu Sarti mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia tahu, waktu semakin sempit. Dan malam Jumat Kliwon hanya tinggal 2 hari lagi. Langit malam di lereng Gunung Sumbing tertutup kabut tebal. Angin berhembus dingin, menusuk kulit seperti jarum-jarum halus. Di balik rimbun pepohonan pinus yang gelap, Pak Trimo berjalan pelan, menapaki jalan setapak yang hanya ia sendiri yang tahu. Langkahnya mantap tapi hatinya berkecamuk. Sudah hampir 5 tahun sejak ia pertama kali datang ke tempat ini. Dan setiap kali ia kembali, jiwanya terasa kian terkikis. Di balik semak lebat, ia tiba di sebuah batu besar berbentuk seperti punggung kerbau, tempat ia biasa meletakkan sesajen. Di hadapannya terbentang tanah datar kecil, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang tidak pernah ditebang. Warga sekitar menyebut tempat itu petilasan Watu Ngedok, dan tak ada yang berani masuk tanpa sebab. Pak Trimo membuka bungkusan kain mori yang ia bawa. Di dalamnya, kembang 7 rupa, sepotong tempe yang masih hangat, segelas air kelapa muda, dan rambut anak kecil, dipotong diam-diam dari Yadi 2 malam lalu saat anaknya tidur. Ia letakkan semua di atas batu. Tak lama, angin berhenti. Daun-daun diam. Suara malam menghilang. Dan dari kegelapan hutan, muncul sosok berjubah hitam, tinggi menjulang. Wajahnya tertutup topeng putih polos, dengan hanya 2 lubang mata menganga. "Kowe telat." Suara itu berat, seperti batu digerus pelan. Tapi tak terdengar marah, melainkan lapar. Trimo menunduk. Aku bingung. Aku minta waktu." Tumbal berikutnya terlalu dekat. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, dan dari balik jubahnya, muncul cakar besar seperti tangan kera, tapi bersisik dan menghitam. Ia menunjuk tempe di atas batu. Tempe itu meleleh, seperti lilin, tapi meneteskan darah pekat ke tanah. Perjanjian hendak bisa dibatalkan. Tumbal harus dikirim sebelum malam Jumat Kliwon. Kalau tidak, semua yang sudah kamu dapatkan akan diminta kembali. Dan bukan cuma kamu. Trimo gemetar. Tapi ia tetap menunduk. "Kalau aku ganti, bukan anakku, tapi aku sendiri. Tubuhku, nyawaku." Sosok berjubah tertawa. Suara tawanya bergetar di seluruh hutan. Terdengar seperti tawa anak kecil dicampur raungan serigala. "Endak cukup. Yang kamu bawa bukan sekadar darah, tapi darah warisan. Darah pewaris. Hanya dia yang bisa memperkuat ikatan." Pak Trimo terduduk lemas. "Yadi," bisiknya. "Dia masih kecil. Makanya rasanya manis." Sosok itu lalu mundur perlahan, menghilang ke dalam kabut. Tapi sebelum lenyap, ia meninggalkan satu benda di atas batu. Boneka wayang kecil dari batang tempe hitam, dengan kepala dari biji melinjo dan tubuh berlumuran darah. Pagi harinya, Pak Trimo duduk diam di teras rumah. Matanya sayu, wajahnya seperti bukan manusia yang utuh. Ia menatap jalan tanah yang basah oleh embun, tapi pikirannya jauh, menuju petilasan itu. Yadi keluar dari kamar. "Pak?" tanyanya pelan. Trimo menoleh perlahan. Tatapannya kosong, tapi bibirnya bergetar pelan. "Le, kamu sayang Bapak?" Yadi mengangguk. "Sayang." Trimo menggenggam tangan anaknya. "Kalau kamu bisa milih, kamu mau tempenya tetap laku,
atau kita pindah dan hidup susah lagi. Yadi diam, bingung. Aku cuma pengen bapak sama ibu nggak sedih. Trimo mengangguk, lalu memeluk anaknya erat. Terlalu erat. Malam harinya, Bu Sarti bermimpi buruk lagi. Tapi kali ini, ia tidak hanya melihat anak-anak tanpa wajah atau tangan keluar dari lantai. Ia melihat Trimo berdiri di pinggir sungai, sambil memegang Yadi yang diikat dengan tali. Dari belakangnya muncul sosok berjubah gelap, dan dengan satu gerakan, Yadi dilempar ke air hitam pekat, tenggelam tanpa suara. Bu Sarti berteriak keras, dan terbangun. Ia mendapati suaminya tidak ada di tempat tidur. Yadi juga tidak di kamarnya. Pintu belakang rumah terbuka. Ia segera berlari keluar rumah, tanpa sempat memakai kerudung. Langkahnya tercekat saat melihat cahaya lampu senter menyala dari arah kebun belakang. Di sana, Pak Trimo berdiri sendiri, menggali lubang di tanah, dengan Yadi duduk lemas di dekatnya. Sarti menjerit, "Mas Trimo, jangan!" Trimo menoleh, wajahnya penuh lumpur. Ia menangis. Dia harus pergi, Sarti. Kalau tidak, semuanya berakhir. Aku janji cuma ini terakhir kalinya. Sarti meraih Yadi, memeluknya erat. Tapi Trimo berdiri di hadapan mereka, tangannya bergetar, memegang keris kecil yang menghitam dan berbau amis. "Salah satu dari kita harus pergi, Sarti, salah satu." Sarti menutup wajah anaknya. "Kalau kamu tetap maksa, Mas, lebih baik aku aja yang mati duluan." Di detik itu, dari arah jalan desa, terdengar trompet kecil, diiringi suara doa dari corong langgar. Ustadz Rifai dan warga datang beriringan, membawa obor, kitab suci, dan air doa. Trimo terperangah. Ia mundur pelan. Tangan yang memegang keris mulai gemetar hebat. Dan dari balik pohon-pohon gelap, sosok berjubah hitam muncul, menatap marah. Waktu habis. Langit bergemuruh. Malam itu hujan turun deras di desa Karangsari. Setelah keributan semalam, Bu Sarti tak bisa tidur. Ia menjaga Yadi di kamarnya, duduk di lantai dekat tempat tidur sambil membaca doa dan menangis dalam hati. Tapi tubuh lelahnya akhirnya menyerah, dan ia tertidur sambil bersandar di dinding. Ketika fajar menyingsing, Bu Sarti terbangun dengan perasaan tidak enak. Matanya langsung mencari-cari Yadi. Tempat tidur kosong. Bantal masih basah oleh keringat, guling terjatuh di lantai. Jendela kamar terbuka lebar. "Yalah, Yari!" Bu Sarti menjerit sekuat tenaga, mengguncang rumah yang masih gelap. Ia berlari ke dapur, ke ruang tengah, lalu halaman. Tak ada siapa-siapa. Di meja makan hanya ada satu potong tempe utuh, dingin dan berembun. Di atasnya tertancap seutas rambut Yadi. Tangisan Sarti memecah pagi. Dalam waktu singkat, berita hilangnya Yadi menyebar ke seluruh kampung. Lurah Basuki langsung mengerahkan warga untuk mencari ke seluruh sudut desa, ke ladang, ke sungai, ke pasar, bahkan ke pabrik tempe milik Trimo. Tapi pabrik itu terkunci rapat. Bahkan kaca jendela bagian belakang telah ditutup dari dalam dengan seng. "Panggil Pak Trimo," teriak Pak Dul. Namun saat warga mendobrak pintu rumah Trimo, mereka mendapati rumah kosong. Tak ada jejak siapapun. Dapur hening, ruang tamu sunyi, dan di kamar utama hanya tersisa tumpukan tempe berjejer di lantai. Semuanya berwarna hitam pekat seperti arang, dan berdenyut pelan, seperti masih hidup. Pak Usuf muntah di tempat. Sore harinya, Ustadz Rifai datang ke pabrik, membawa segenggam tanah dari halaman belakang rumah Trimo. Ia mencium baunya, lalu menatap tajam ke arah genteng pabrik. Dia belum mati, tapi sudah dibawa ke tempat yang tidak bisa dimasuki sembarang orang. "Tempat apa, Ustadz?" tanya Bu Sarti dengan suara gemetar. Rifai menatapnya dalam. "Alas Geni, tempat terakhir dari perjanjian Trimo. Disitulah semua tumbal disembunyikan sebelum diserahkan." "Bagaimana caranya ke sana?" Rifai menunduk.
Tidak bisa dengan kaki, tapi bisa dicari lewat mimpi. Malamnya, Ustadz Rifai memimpin tirakat dan doa bersama di langgar desa. Warga yang awalnya takut mulai berdatangan. Mereka tak bisa lagi menyangkal. Ini bukan sekadar bisnis haram, ini perjanjian dengan iblis. Doa dibacakan semalaman, dan beberapa warga mengalami mimpi yang sama. Yadi berdiri di tengah kubangan lumpur, dikelilingi boneka tempe hitam, dan dari langit turun suara. Satu jiwa, atau semua jiwa. Keesokan paginya, Pak Trimo ditemukan. Ia duduk sendirian di tepi sungai Praga, tubuhnya lusuh, bajunya compang-camping. Di tangannya, ada foto Yadi yang basah. Ketika warga mendekat, ia hanya menggumam. Aku sudah serahkan semuanya, tapi mereka tetap ambil anakku. Mereka bohong, mereka semua bohong. Ia lalu menengadah ke langit. Gusti, nek aku kudu mati, mateni saiki wae. Dan seketika, petir menyambar pohon randu tua di seberang sungai. Trimo menjerit keras, lalu pingsan di tempat. Ia dibawa ke rumah warga. Saat siuman, ia tak bisa bicara jelas. Lidahnya tergigit parah. Tapi saat Ustadz Rifai duduk di sampingnya dan membaca ayat pelindung, mata Trimo berkaca-kaca. Dengan suara serak, ia berkata, "Anakku masih hidup, tapi dia disembunyikan. Di gudang, di bawah, di balik lantai tempe." "Tempat pesugihan itu?" tanya Rifai. Trimo mengangguk lemah. "Buka, tapi jangan sendiri, dan jangan malam Jumat," dia menunggu. Pagi hari setelah Trimo ditemukan di tepi sungai, desa Karangsari terasa lebih sunyi dari biasanya. Awan menggantung berat di atas langit. Burung-burung enggan bersuara. Angin hanya sesekali berhembus, membawa aroma tanah basah yang ganjil, seperti tempe yang dikukus lalu dibiarkan membusuk. Di balai desa, Lurah Basuki menggelar pertemuan darurat. Yang hadir hanya segelintir orang. Ustadz Rifai, Bu Sarti, beberapa tokoh kampung, dan Trimo sendiri, yang masih lemah dan duduk di kursi roda buatan warga, tubuhnya dibalut selimut tipis. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan tangan kirinya terus bergetar. "Pak Trimo," kata Lurah Basuki tegas, "kami tidak minta kamu mengaku buat kami. Tapi demi Yadi, dan demi kampung ini, ceritakan semuanya. Dari awal." Trimo menatap kosong ke dinding. Kemudian pelan-pelan, ia bicara. "Tahun 2019, aku cuma tukang gendong di pasar. Hidupku pas-pasan. Sarti sering sakit-sakitan. Yadi baru masuk SMP. Aku frustrasi." Suara Trimo lirih, seperti orang mimpi buruk. "Suatu malam, aku ketemu orang tua asing di belakang pasar. Bajunya kumuh, tapi wajahnya bersih. Dia bilang tahu aku orang yang dicari. Dia suruh aku bawa air dari sungai Praga dan kembang kantil dari makam Simbah. Katanya buat nyuci nasib." Semua yang mendengarkan menahan napas. Besoknya aku nurut. Aku nyuci tangan dan muka pakai air itu. Lalu tidur sambil bawa kembang kantil di bawah bantal. Malam itu aku mimpi. Ada suara dari dalam kendi, suara seperti orang makan sambil ketawa, bilang, "Mulai besok, tempeku bakal laku. Tapi ojo lali syarate." Trimo berhenti. Ia mengusap wajah dengan tangan yang gemetar. Paginya aku bikin tempe seperti biasa. Tapi baunya beda. Wanginya nyusup sampai ke rumah sebelah. Dan waktu aku jual ke pasar, orang rebutan beli. Aku sendiri kaget. Sejak itu, kata Trimo, tiap Jumat Kliwon, ia menyimpan sesajen di dekat tungku dapur. Tempe setengah jadi, bunga melati, dan beberapa helai rambut sendiri. Awalnya cuma itu. Tapi makin lama, ada tuntutan. "Jenis tuntutan apa?" tanya Ustadz Rifai pelan. Trimo menunduk. "Lama. Nyawa." Setelah 3 bulan, makhluk itu datang di mimpi lagi. Dia bilang, "Kalau mau tetap laris, aku harus kasih sesuatu yang bernyawa."
Gak harus langsung dibunuh, tapi harus dipakai. Dan habis itu ya, biasanya mati sendiri. Lurah Basuki mengepalkan tangan di meja. Makanya pegawai pabrikmu satu-satu hilang. Trimo mengangguk. Pertama-tama aku pakai ayam, kambing, tapi gak cukup. Dia marah. Jadi aku mulai pakai orang. Ada buruh baru dari luar desa, Lastri, Sukijo, Sarman, mereka gak punya keluarga di sini. Mereka aku kasih tempe khusus, yang dicampur cairan dari kendi itu. Bu Sarti menutup mulutnya, air matanya mengalir deras. Waktu mereka makan, hidup mereka diambil. Kadang kerasukan, kadang sakit tiba-tiba. Tapi setelah itu, panen tempeku selalu besar. Tempenya harum, awet, dan beratnya tambah. Bu Warni, dia korban terakhir, sebelum Yadi. Aku ndak pernah niat milih orang desa. Tapi waktu dia beli tempe dan makhluk itu bilang, cocok, aku gak bisa nolak. Malamnya, aku taruh segenggam tanah dari pabrik di bawah motornya. Itu sudah cukup. Trimo lalu menatap semua orang. Dan sekarang, dia minta anakku. Karena darahku gak cukup kuat lagi. Harus warisan. Harus tunas. Jadi, seketika suasana menjadi hening dan berat. Semua mata menatap Trimo dengan campuran murka dan iba. Ustadz Rifai berdiri. Apa masih ada waktu menyelamatkan Yadi? Trimo menunduk. Kalau tempat itu dibuka sebelum Jumat Kliwon, bisa. Tapi jangan pakai kekerasan. Makhluk itu bukan cuma penjaga, dia sudah tertanam di dalam struktur pabrik. Rifai mengangguk pelan. Kita harus ke pabrik. Malam ini juga. Sebelum Jumat tiba. Lurah Basuki pun berdiri. Aku akan kerahkan warga. Tapi kali ini, bukan untuk bakar-bakaran atau ngamuk. Kita akan masuk dengan doa dan keberanian. Malam itu, sekelompok warga, dipimpin oleh Ustadz Rifai, Bu Sarti, dan Lurah Basuki, masuk ke dalam pabrik tempe yang terkunci sejak lama. Pintu berhasil dibuka setelah dibacakan ayat suci, dan begitu masuk, hawa panas menyergap. Di dalam, bau tempe menyengat. Tapi bukan seperti biasa. Ini tempe yang berbau amis dan amisnya menusuk. Di lantai, banyak bekas jejak kaki, kecil, besar, semua menuju pintu bawah tanah di dekat ruang penggilingan. Trimo menunjuk ke arah itu. Di situ ruang asal-usulnya. Malam Jumat Kliwon. Langit di atas desa Karangsari gelap total, tanpa bintang. Udara terasa panas, seperti musim kemarau padahal hujan baru turun siang tadi. Pabrik tempe Pak Trimo berdiri bisu di ujung jalan desa, dikelilingi belukar yang kini menggugurkan daun-daunnya tanpa angin. Warga berkumpul dalam diam. Mereka tidak datang membawa obor atau senjata seperti orang hendak ngamuk. Kali ini, mereka datang dengan zikir, air doa, dan niat bersih untuk menyelamatkan anak, kampung, dan masa depan mereka sendiri. Di barisan terdepan, Ustadz Rifai berdiri tegak, mengenakan sorban putih dan memegang botol kecil berisi air zam-zam yang telah dibacakan doa selama 3 malam. Di belakangnya, Bu Sarti menggenggam tasbih, dan Lurah Basuki memegang kitab Yasin yang mulai lecek. Semua mata tertuju pada satu tujuan. Membuka ruang pesugihan. Menemukan Yadi. Dan memutus ikatan iblis yang selama ini bersembunyi dalam uap tempe. Pintu bawah tanah di dalam pabrik, yang selama ini tertutup oleh rak penggilingan kedelai, akhirnya digeser. Di baliknya ada tangga kayu menurun ke ruang sempit yang lembab dan gelap. Aku bakal turun duluan, kata Rifai. Trimo, yang setengah sadar sejak siang, tiba-tiba berseru. Hati-hati, sing dijaga dudu tembok. Tapi, daging. Pabrik iki urip, Ustadz. Warga saling berpandangan, tapi Ustadz Rifai hanya mengangguk. Kalau pabrik ini hidup, kita harus matikan sumber napasnya. Mereka pun menuruni tangga satu persatu, dan apa yang mereka lihat membuat bulu kuduk berdiri.
Ruang di bawah tanah itu bukan gudang biasa. Dindingnya bukan dari bata atau semen, melainkan anyaman kulit manusia, yang dijahit jadi lapisan. Bau amis dan wangi tempe menyatu menjadi aroma janggal yang membuat mual. Di tengah ruangan, berdiri patung raksasa setengah manusia, setengah kerbau, matanya kosong tapi terasa mengawasi. Di bawah patung itu, tergeletak Yadi, dalam keadaan seperti tidur, tapi tubuhnya memancarkan hawa panas, dan dari dadanya keluar benang merah tipis yang menyambung ke kaki patung. Sarti menjerit. "Yadi!" Ia lari memeluk anaknya, tapi tubuh Yadi seperti terikat oleh kekuatan tak kasat mata. Saat disentuh, kulitnya justru semakin dingin. Rifai mulai membaca ayat ruqyah. Namun saat itu juga, lantai pabrik di atas bergemuruh. Dari sela-sela dinding, cairan hitam mengalir turun, membentuk sosok makhluk hitam tinggi, matanya merah, tanduknya menjulang, dan mulutnya menganga memperlihatkan gigi seperti belati dari tempe busuk. Makhluk pesugihan telah bangkit. Warga di atas pabrik panik. Beberapa mulai mundur, tapi Lurah Basuki berdiri tegak di depan pintu. Siapa yang mundur malam ini, bakal dihantui seumur hidup. Kita selesaikan sekarang atau anak cucu kita yang jadi korban berikutnya. Ustadz Rifai semakin lantang membaca ayat suci. Tubuh patung mulai retak. Darah mengucur dari mata dan telinga patung itu, dan dari langit-langit ruangan, terdengar jeritan-jeritan nyaring seperti anak kecil menangis. Tiba-tiba, Trimo bangkit dari kursinya di atas, berteriak sekeras-kerasnya. "Ambil aku saja. Aku yang minta semua ini. Anakku jangan." Dan detik itu juga, pabrik bergetar keras, seperti hendak runtuh. Uap panas membumbung dari celah-celah lantai. Bau busuk menyesakkan. Suara seperti panci meledak bergema di seluruh sudut ruangan. Lantai pabrik pecah. Api menyembur dari bawah tanah, dan seluruh rumah produksi meledak dari dalam. Warga yang ada di atas berlarian keluar, sambil berteriak dan membawa tubuh yang sempat pingsan. Suara ledakan terdengar hingga ke ujung kampung. Langit menyala merah sejenak, lalu gelap kembali. Tak lama, hujan turun deras, menyiram bara api dan sisa kehancuran. Di bawah hujan itu, Bu Sarti terduduk memeluk Yadi yang tak sadarkan diri, tapi masih bernapas. Di dekatnya, tubuh Pak Trimo tergeletak, tapi matanya terbuka, menatap langit gelap. Di wajahnya, senyuman terakhir, dan di tangan kirinya, sepotong tempe hitam yang masih utuh. Beberapa warga mengubur sisa-sisa pabrik itu dengan tanah dan batu. Tidak ada yang mau membicarakan apa yang mereka lihat di bawah tanah. Tapi mereka semua tahu, malam itu, sesuatu telah dikembalikan ke tempatnya. Namun mereka juga sadar, tidak semua kutukan bisa dibakar habis. Sudah 3 hari berlalu sejak pabrik tempe meledak dari dalam. Warga desa Karangsari berusaha kembali hidup seperti biasa, tapi rasa takut masih menggantung di udara. Bekas pabrik kini hanya gundukan tanah hitam yang mengeras seperti kerak gosong. Siang hari, tempat itu panas menyengat. Tapi yang paling membuat bulu kuduk berdiri, setiap malam Jumat, dari tanah itu muncul aroma tempe kukus yang hangat. Yadi sudah siuman, tapi ia belum bisa bicara. Ia hanya diam, kadang menatap kosong ke langit, kadang menulis huruf-huruf tak jelas di udara. Bu Sarti menjaganya siang dan malam, dan Ustadz Rifai terus datang setiap hari untuk membacakan doa dan menguatkan hati. Namun satu hal membuat semua orang bertanya-tanya. Di mana Pak Trimo? Sejak malam ledakan itu, tubuhnya sempat terlihat, tergeletak di antara runtuhan, memegang potongan tempe. Tapi ketika warga hendak memindahkannya ke rumah duka, tubuh itu menghilang. Hanya selimut yang tersisa, basah oleh darah yang sudah menghitam. Pencarian dilakukan. Warga menyisir sungai, ladang, dan makam tua di pinggir desa. Tapi tak satu pun jejak ditemukan. Sampai pada hari ketiga, menjelang maghrib, seorang anak kecil melihat sesuatu aneh di Sungai Praga.
Ia berlari ke rumah Pak RT sambil menangis. "Pak, ada kulit di air, seperti orang dikuliti." Warga segera ke lokasi. Dan benar, tepat di tikungan sungai, di antara batu-batu besar, mereka menemukan tubuh. Tapi bukan tubuh biasa. Tubuh itu telanjang tanpa kulit. Seperti daging sapi direbus, warnanya merah muda pucat, pembuluh darah masih menonjol. Tapi tidak mengeluarkan darah lagi, karena tubuh itu kering. Yang mengerikan, di tangan kirinya masih tergenggam erat sepotong tempe utuh seperti baru keluar dari kukusan. Di dada tubuh itu, tergores dalam, entah oleh apa, huruf-huruf aksara Jawa kuno yang jika dibaca oleh Mbah Pawiro, artinya, "Sudah lunas, tapi belum selesai." Tubuh itu dibawa ke Langgar. Ustadz Rifai memimpin proses pembersihan dan pemakaman. Tapi tidak ada yang berani menyentuh langsung. Semua dilakukan dengan sarung tangan dan kain mori tebal. Bu Sarti menangis, tapi tangisnya sudah tidak selebat sebelumnya. Air matanya lebih mirip doa, lirih dan pasrah. Ia tahu, Trimo telah membayar semuanya. Tapi warisan dari pesugihan itu masih menggantung di udara. Malam harinya, Ustadz Rifai mengumpulkan warga. Ia berbicara dengan suara berat dan hati-hati. "Saudara-saudara, dosa besar sudah dibuka. Tumbal sudah dihentikan. Tapi tempat ini pernah jadi ladang jin, dan jin tidak suka ladangnya dihancurkan." Ia menatap ke arah rumah bekas Trimo, yang kini kosong. "Kalau kita mau benar-benar bersih, jangan cuma berhenti di tempe dan pabrik. Kita harus benahi hati. Jangan tergoda lagi sama jalan pintas. Karena pesugihan, meski dimulai diam-diam, pasti berakhir dengan darah." Warga hanya bisa mengangguk. Malam itu, tak ada yang tertawa, tak ada yang menyentuh tempe, dan tak ada yang berani melewati pabrik yang tinggal puing. Tapi pada pukul 3 pagi, seorang pemuda ronda yang melintas di dekat rumah Trimo mencium bau tempe panas. Ia menghentikan langkah. Asap tipis keluar dari celah genteng dapur rumah itu. Dan dari dalam rumah yang sudah tak berpenghuni, terdengar suara langkah kaki pelan, diikuti suara seseorang bersenandung. "Tempe laris, tumbal manis. Ora usah nangis, nek wis entuk baris." Pemuda itu lari tanpa menoleh ke belakang. Beberapa bulan telah berlalu sejak pabrik tempe milik Pak Trimo hancur meledak. Desa Karangsari perlahan kembali tenang. Suasana pasar mulai hidup lagi, anak-anak bermain di lapangan dekat balai desa, dan suara kentongan ronda terdengar setiap malam. Namun, bayang-bayang tragedi tak sepenuhnya hilang. Warga kini tak pernah menyebut nama Pak Trimo secara langsung. Mereka cukup menyebutnya sebagai "Sing punya pabrik" atau "Si dulu". Rumah bekas keluarga Trimo tetap kosong, tak satu pun warga berani menyewanya. Bahkan pedagang tempe yang baru tak berani membuka lapak di sekitar bekas pabrik. Mereka lebih memilih mengangkut tempe dari desa lain, seolah tanah Karangsari tak lagi cocok untuk menumbuhkan kedelai. Bu Sarti dan Yadi kini tinggal di rumah kecil dekat masjid. Rumah itu dibangun oleh warga secara gotong royong, sebagai bentuk simpati. Meski begitu, kehidupan mereka sederhana. Yadi kini lebih pendiam, sering duduk sendirian memandangi sawah atau menulis huruf-huruf aneh di tanah. Ia belum sepenuhnya sembuh. Tapi setiap kali Ustadz Rifai datang membacakan ayat suci, Yadi selalu menggenggam tangannya erat. Matanya tampak takut, tapi juga paham. Seperti anak yang telah melihat terlalu banyak untuk usianya. Namun, misteri belum berakhir. Malam Jumat Kliwon, Bu Sarti terbangun oleh aroma yang sangat dikenalnya. Bau tempe panas. Ia bangkit perlahan, gemetar. Dapur kosong. Tidak ada yang memasak. Kompor pun dingin. Tapi dari jendela, ia melihat asap tipis mengepul dari rumah tua mereka, rumah bekas Pak Trimo. Dengan langkah hati-hati, ia keluar. Udara malam terasa beku. Semua rumah tertutup rapat. Tapi dari kejauhan, rumah lamanya bercahaya samar,
seperti ada pelita yang menyala di dalam. Sarti mendekat. Tidak ada suara apapun. Tapi ketika ia sudah hampir di depan pintu dapur, ia melihat sesuatu. Yadi berdiri di ambang pintu belakang rumah lama mereka. Tubuhnya diam, mengenakan baju tidur putih, dan tersenyum. Yadi. Sarti berbisik pelan. Ngapain kamu di sini, Le? Yadi tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke dalam rumah, ke arah dapur. Ada tempe terakhir, katanya pelan. Sarti berjalan pelan ke arahnya, tapi begitu ia sampai di depan pintu, Yadi menghilang. Tak ada jejak, tak ada bayangan. Hanya bau tempe yang semakin kuat, dan di atas meja dapur tua, ada satu mangkuk tempe goreng hangat, lengkap dengan sambal kecap dan nasi. Sarti memejamkan mata. Ia tahu, ini bukan mimpi, bukan halusinasi. Ini tanda. Keesokan paginya, warga menemukan jejak kaki kecil di tanah becek, mengarah dari rumah Bu Sarti ke rumah tua. Di dapur rumah itu, mangkuk tempe masih ada, tapi sudah kering dan berjamur. Tak ada tanda Yadi. Namun di atas meja, ada sepotong kertas kusam, berisi tulisan tangan anak-anak. Wis rampung. Tapi nek ana sing tamak maneh, bakal bali maneh. Sudah selesai. Tapi kalau ada yang tamak lagi, dia akan kembali. Sejak hari itu, Yadi tidak pernah bicara lagi. Matanya kosong, tubuhnya sehat, tapi jiwanya seperti tinggal separuh. Bu Sarti tetap menjaganya. Kadang menangis, kadang senyum kecil sambil menyuapi anaknya makan. Hingga hari ini, tempe dari desa Karangsari tidak laku di luar desa. Setiap kali ada yang mencoba menjualnya keluar, tempe itu membusuk dalam semalam, bahkan ketika baru dipanen. Dan setiap malam Jumat Kliwon, dari dapur rumah bekas Trimo, selalu tercium bau tempe panas. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.